Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 IPS, pada hari ini pertemuan pertama dalam pelajaran ilmu Nahwu. Di sini Bapak mengajar di kelas 12 IPS itu pelajaran ilmu Nahwu Shorof. Tapi di sini Bapak lebih fokus akan menerangkan ilmu Nahwu, karena ilmu Nahwu dan ilmu Shorof itu berbeda. Jadi fokus dulu ke ilmu Nahwu, mungkin nanti setelah ilmu Nahwu baru kita akan belajar ilmu Shorof. Yang pertama-tama perlu kita ketahui adalah dalam ilmu Nahwu yaitu kalam. Kalam dalam ilmu Nahwu itu berbeda dengan kalam dalam ilmu akidah. Kalau dalam ilmu akidah itu adalah firman Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kalam dalam ilmu Nahwu itu al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz. Al-lafzu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang bisa memberi faedah bil wad'i dengan bahasa, standar bahasa. Jadi kalam itu sendiri ada 4 unsur di dalam suatu kalimat bisa dikatakan sebagai kalam. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, tersusun, yang ketiga mufid, bisa difahami, yang keempat wadha, dengan menggunakan tata bahasa. Sesuatu misalnya yang tidak bisa dikatakan kalam walaupun kalau dia misalnya ada lafadznya, murakkab, mufid, tapi tidak wadha, tidak menggunakan bahasa, hanya menggunakan bahasa isyarah. Misalnya ada lafadznya, ada tulisan berhenti, atau kamu harus berhenti, ada tulisan. Ada murakkabnya tersusun, mufid dipahami, wadha menggunakan bahasa, tapi lafadznya nggak disebutkan, tidak bisa dikatakan kalam dalam ilmu Nahwu. Begitu juga ada lafadz tapi tidak ada bahasa, hanya menggunakan bahasa isyarah. Misalnya mohon maaf orang yang tunanetra bisu, misalnya tuna bicara yang bisu, hanya menggunakan bahasa isyarah. Bahasa isyarah digunakan, tidak ada lafadznya, tidak ada susunan, walaupun orang faham, tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Ataupun misalnya ada lafaz tapi tidak tersusun dan tidak difahami. Misalnya kamu, begitu saja. Maksudnya apa? Apakah kamu mau berjalan, kamu mau diam, atau kamu mau apa? Hanya satu kalimat saja, tidak bisa difahami, tidak mufid, tidak bisa difahami, tidak bisa juga dikatakan sebagai kalam dalam ilmu Nahwu. Jadi kalam dalam ilmu Nahwu itu adalah harus ada lafadznya, harus tersusun, ya, harus mufid, dan harus ada bahasa. Lafaz itu sendiri apa? Di dalam ilmu Nahwu dikatakan al-lafzu as-sautul mushtamilu ala ba'di hurufil hijaiyah. Lafaz adalah al-lafzu as-sautul mustamil, suara yang meliputi, ala ba'di hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Kalau kita ABCD. Jadi ada suara, ada lafaz yang diucapkan. Itu namanya lafaz. Jadi suara misalnya bedug, suara trompet, atau suara sirene misalnya, tidak bisa dikatakan sebagai lafaz karena tidak tidak mustamil ala ba'di hurufil hijaiyah. Tidak bisa dikatakan sebagai lafaz. Jadi lafaz harus
Al-lafzu as-sautul mustamil, suara yang meliputi huruf hijaiyah atau ABCD-nya itu. Yang kedua murakkab. Al-murakkab itu adalah ma tarakkaba min kalimatain. Sesuatu yang tersusun dari dua kalimat. Kalau hanya satu kalimat tidak bisa dikatakan murakkab. Misalnya kamu, begitu aja bisa murakkab. Harus jelas. Kamu berdiri, ada dua kalimat. Kamu duduk, saya berdiri, saya makan, ada dua kalimat. Minimal susunan kalimat murakkab itu dalam kalam ada dua kata atau dua kalimat. Itu baru disebut dengan murakkab. Baru bisa dikatakan nanti sebagai kalam kalau disebutkan. Yang ketiga mufid, harus difahami. Baik yang memahami itu adalah orang yang berbicara atau orang yang mendengar. Al-mufidu di dalam definisi mufid dalam ilmu jurmiyah itu ma afada min faidatin minas sami'i minal mutakallimi was sami'i. Sesuatu yang bisa difahami oleh yang berbicara maupun yang mendengar. Kalau yang berbicara nggak faham, tapi yang mendengar faham, tidak bisa juga dikatakan sebagai kalam. Misalnya orang yang mengigau. Orang yang mengigau itu kalimatnya tidak bisa dikatakan kalam, walaupun tersusun dari dua kalimat, walaupun bersuara, tapi tidak bisa difahami karena dia ngigau, dia mengigau, dia tertidur, dia sendiri gak paham, hanya orang yang mendengar yang paham, tidak bisa dikatakan sebagai kalam di dalam ilmu nahwu. Jadi mufid, pemahaman bisa difahami itu adalah bisa difahami oleh yang berbicara ataupun oleh orang yang mendengar. Ya. Alal mutakallim ma afada faidatan minal mutakallimi wassami'i. Jadi difahami oleh orang yang mutakallim berbicara, wassami dan orang yang mendengar. Yang keempat wadha, menggunakan tata bahasa, standar tata bahasa. Ya di sini bisa dengan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lain. Karena di sini wadha umum dia ya, seperti peletakannya. Jadi sesuatu bisa dikatakan kalam di dalam ilmu nahwu itu. Yang pertama dia harus ada suaranya yang meliputi bagian huruf hijaiyah atau abjad ABCD-nya ya kalau kita bahasa Indonesianya. Yang kedua harus dia murakkab, tersusun dari dua kalimat minimal. Yang ketiga dia harus difahami oleh yang berbicara dan yang mendengar, dan yang keempat harus menggunakan template bahasa. Ya. Selanjutnya kalam itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama, wa aqsamuhu salah satun. Pembagian kalam itu ada 3 macam. Yang pertama, ismun, ada isim. Yang kedua, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf. Ja'a li makna, huruf yang mempunyai makna. Jadi ada tiga pembagian dalam kalam. Yang pertama isim, fiil, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Bahkan kalau katanya ustaz saya, seluruh isi Al-Quran itu hanya 3 isinya. Hanya 3 isinya, yaitu isim, fiil, huruf. Seluruh buku-buku itu hanya 3 isinya, isim, fiil, huruf. Isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, dan huruf itu kata yang tidak bisa dimaknai kecuali bersama dengan kalimat yang lain. Jadi contoh misalnya Ja'a Zaidun. Ja'a telah datang, Zaidun siapa Zaid. Ja'a itu fi'il madhi telah datang, Zaidun itu isim. Jadi isinya 2 sudah. Ada ja'a fi'il, ada isim. Sudahkah bisa dikatakan kalam? Sudah. Pertama dia terdiri dari 2 kata. Yang kedua sudah saya sebutkan, dan yang ketiga bisa difahami karena difahami itu yang datang adalah Zaid, dan yang keempat menggunakan bahasa. Di sini adalah bahasa Arab. Seperti itu. Jadi minimal itu ada 2 kata tersusun. Jadi isim, fiil, huruf. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a fiil, Zaidun isim,
wa dan itu huruf, amrun isim. Telah datang Zaid dan Amr. Jadi sudah ada beberapa kalimat yang tersusun, bahkan lebih dari 2 kalimat, ada 3 sampai mungkin 4 itu dengan hurufnya. Jadi jaa 1 fiil madhi, Zaidun isim menjadi fa'ilnya, wa huruf, dan yang selanjutnya Amr, ya, isim juga. Jadi susunan-susunan itu bisa dikatakan sebagai kalam, dan semua susunan kalam itu, bahkan semua kitab-kitab itu sebenarnya hanya 3 isinya, kata saya, cuma isim, fiil, dan huruf. Jadi begitu. Jadi kembali lagi kepada materi yang sebelumnya, kalam itu adalah al-lafzu, lafaz, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang bisa difahami, bil wad'i, dengan bahasa. Ya. Yang selanjutnya pembagiannya itu ada 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Jadi kalam itu bisa difahami, bisa tersusun dari fiil, isim, atau isim fiil, atau fiil isim huruf, atau fiil isim dan huruf, pokoknya itu tersusun. Seperti tadi itu, jaa Zaidun wa Amrun, ya, jaa Zaidun saja boleh. Tidak boleh hanya mengatakan jaa, telah datang. Siapa yang datang? Nggak tahu, nggak boleh, karena itu hanya 1 kalimat, tidak 2 kalimat. Atau Amrun, atau Zaidun saja, nggak bisa dikatakan kalam. Kenapa? Nggak bisa difahami. Zaid ngapain? Apalagi duduk, apalagi berdiri, apalagi ngapain? Nggak bisa. Tidak bisa difahami karena hanya ada 1 kalimat. Hanya ada 1 kata di sana, tidak bisa difahami, ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Jadi kalam minimal tersusun dari 2 kata. Oke anak-anak, mungkin hanya ini dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk nanti kita sambung lagi untuk pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.